Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Crispina Teni, sarjana agama, guru mata pelajaran agama Katolik pada SD Impres Sikumana 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas bersama anak-anak kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Inilah proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Menyanyi lagu Aku Diberkati. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati.
demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mona sudah duduk. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke baik, terima kasih anak-anak. Ibu mau meminta anak-anak kalian mengekspresikan perasaan kalian dalam ruangan ini supaya ibu tahu bahwa kalian betul-betul baik-baik saja. Dalam hitungan ketiga, dari ujung kiri sampai ujung kanan, silahkan kalian mengekspresikan perasaan kalian supaya ibu tahu bahwa tadi kalian dari rumah, dalam perjalanan, tiba di sekolah, dan sekarang dalam ruangan ini semuanya baik-baik saja. 1, 2, 3. Oke baik, tepuk tangan kita semua. Ibu perhatikan dari ujung kiri sampai ujung kanan semuanya tersenyum, happy. Berarti kalian happy kan? Happy tidak? Happy. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Hadir. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ada? Ya. Oke, sebentar ibu cek di absen ya. Oke. Ya, ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang pernah ditegur orang tua karena tidak menaati aturan di rumah? Di antara kalian ini, apakah kalian pernah ditegur oleh orang tua karena tidak menaati aturan di rumah? Banyak. Coba Mona, kira-kira aturan apa yang pernah kamu langgar? Langgar karena tidak berusia. Oh ya, jadi aturan di rumah itu banyak ya. Ada apa? Jam istirahat, apalagi? Waktu berhenti. Ya, jam bermain handphone, jam belajar, jam bermain, semua ada aturan kan? Ya. Lalu Mona, Tidak berusia. tidak tidur siang, buat apa? Main. Bermain. Terus orang tua Marah. marah. Oke, berarti kamu sudah melanggar aturan yang dibuat oleh keluarga di rumah. Siapa lagi? Siska, Dan saya tidak berusia nih, Bu. tidak tidur siang juga. Ya. Kalau Gracia, tidak tidur siang juga. Basya? Ini sembari main di kali siang-siang. Oh, bermain di kali. Ya. Iya, bermain di kali sangat berbahaya ya, apalagi kalau pas musim hujan. Iya kan? Ya. Ya, jadi apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Akan mendapatkan denda. Ya, di rumah ada aturan, di jalan raya juga ada aturan. Nah, kalau kita tidak menaati peraturan lalu lintas, apa yang terjadi? Kita akan sanksi. Sanksi, ya, apa lagi? Denda, apalagi tadi yang pertama? Kecelakaan. Nah, yang rugi siapa? Kita. Kita sendiri kan? Ya. Ya, karena apa? Tidak menaati aturan. Kita hidup semua ini ada aturan. Lalu yang berikut, mengapa aturan itu penting dalam hidup kita? Agar hidup Ya, apa? Karena jika tidak ada aturan, maka hidup kita tidak damai. Tidak damai. Ya, kalau tidak ada aturan maka hidup kita tidak beraturan. Ya toh? Ya. Tidak beraturan sembarangan. Kita berbuat sesuka hati, ya kan? Jadi aturan itu sangat penting dalam hidup kita. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar topik 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai ayat 17. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Iya. Kalian semua lupa ya, berarti tidak belajar ini ya. Jadi belajar
tadi tentang apa? Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Nah, siapa yang diutus Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa? Musa. Lalu mereka berjalan melewati Padang gurun. ada apa saja di padang gurun? Tidak ada apa-apa toh? Tapi bagaimana ya mereka bisa selamat? Mereka bisa selamat tiba di tanah Kanaan dengan bertahun-tahunnya, bukan satu hari ya, tapi mereka berjalan berpuluh-puluh tahun. Tapi mereka bisa selamat. Sedangkan dalam perjalanan mereka itu tidak ada apa-apa, makanan, minuman, air bahkan tidak ada. Tapi bagaimana mereka bisa selamat? Siapa yang bisa menjelaskan ya? Karena atas kasih Tuhan. Ya, karena atas kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada umat Israel, kepada umat manusia semua. Sehingga Tuhan terus menyertai bangsa Israel dari keluar Mesir sampai tiba di tanah Kanaan. Nah, waktu mereka mau tiba di tanah Kanaan, Allah membuat perjanjian dengan umat Israel, yaitu yang kita pelajari hari ini tentang 10 perintah sebagai pedoman hidup. Oke, terima kasih. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga dapat mewujudkannya melalui sikap dan tindakan nyata dan dalam hidup sehari-hari dengan penuh kesadaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan imannya sebagai anak Tuhan yang berakhlak mulia dan bertindak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam 10 perintah Allah. Nah, anak-anak, Ibu mau cerita, ada seorang anak bernama Edo. Ya, Edo ini dia bersekolah pada salah satu sekolah SD kelas 5. Anak ini sangat nakal. Si Edo ini sangat nakal ya. Dia itu suka berkata kasar dan juga mengambil barang-barang temannya tanpa izin. Kalau misalkan dia datang sekolah tidak bawa pulpen, sebentar dia ambil temannya yang punya pulpen, tapi dia tidak beritahu. Dia ambil saja. Setelah itu kalau temannya tahu bahwa itu pulpennya dan minta, dia tidak mau kasih. Dia mengaku bahwa itu dia punya pulpen. Di dalam kelas itu anak-anak semua takut dengan Edo karena dia sangat nakal, ya. Nah, menurut kalian apakah itu baik? Tidak. Mengapa? Karena itu suka mengambil barang orang lain tanpa izin. Sehingga membuat orang itu kesal. Iya, pasti teman-temannya kesal kan? Ya. Kemudian perintah Allah mana yang dilanggar oleh Edo? Ketujuh dan ke-10. Dari kisah tadi, perintah mana yang dilanggar oleh Edo? 7 dan ke-10. Perintah ke-7 yaitu Jangan mencuri. masuk ya, jangan mencuri. Tadi dia ambil temannya punya pulpen tanpa izin, berarti masuk mencuri juga ya. Ya. Lalu yang perintah ke-10, Jangan menghinakan pasangan yang berbicara curang adil. oh ya, jangan mengingini barang sesama manusia secara tidak adil. Ya, Bang. Kita ingin punya barang, kita harus berusaha sendiri. Atau kalau mau ingin pinjam temannya, pulpennya si Adelia, kita harus minta izin dulu. Minta izin terlebih dahulu kan? Ya, seperti itu aturannya. Nah, apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar perintah tersebut? Akan dibilang anak dosa. Iya, berdosa. Apalagi? Ya, dia berdosa tuh. Iya. Dia sudah melanggar perintah, 2 perintah lagi, bukan 1 tapi ada 2 kan? Iya. Oke, apa lagi? Akan dikucilkan. Akan dikucilkan. Dikucilkan, apa lagi? Tidak mendapat teman. Oh ya, tidak ada yang berteman dengan Edo. Biasa seperti itu ya, kalau teman-temannya nakal ada yang berteman dengan dia tidak? Tidak. Ya, rugi kan, tidak punya teman. Karena apa? Karena kita apa? Kita baik atau tidak? Tidak. Ya, kalau tidak baik teman-teman akan menjauh, tapi kalau kita baik teman-teman akan mendekat. Oke. Nah, bagaimana dengan perasaan teman-temannya? Temannya merasa sedih. Ya, sedih lalu Tidak nyaman. sakit hati, tidak nyaman ya. Bahkan ada yang tidak datang sekolah, ada anak-anak yang mau pergi sekolah, dia bilang, "Ih, saya malas pergi sekolah karena sampai sana Edo suka ini." Itu kan masuk tindak pembulian ya.
baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dan mencari solusi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu 10 perintah Allah. Nah, Ibu akan membagikan kelompok untuk anak-anak. Kita bagi kelompok dulu. Ini sudah duduk dalam kelompok? Ya. Sudah ya, ada 3 kelompok. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja untuk anak-anak, kerja kelompok dan berdiskusi. Ya. Ya, pembagian kelompok, kita akan membaca cerita kitab suci dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai ayat 11. Ya. Di situ kita akan menuliskan perintah dalam hubungan dengan Allah dan juga perintah dalam hubungan dengan sesama. Lalu kita menyebutkan arti atau makna perintah itu dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Lalu yang berikut, kalian memberi contoh tindakan nyata yang sesuai dengan perintah tersebut. Ibu bagikan lembar kerja ini per kelompok, lalu kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Buka lembar kerja kalian, lalu kalian diskusikan dalam kelompok. Ya, sudah ada pertanyaan untuk penelitian mandiri dalam kelompok masing-masing. Itu yang pertama, apa maksud dari perintah Allah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil? Lalu yang kedua, apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar perintah tersebut dan bagaimana solusinya? Lalu yang ketiga, contoh apa saja yang menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Yang keempat, apa makna perintah jangan mencuri dalam konteks kamu sebagai anak pelajar? Lalu yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak menaati perintah ini? Perintah yang ini ya, maksudnya jangan mencuri ini ya. Oke, silakan kerja. Tulis nama ya, jangan lupa tulis nama kelompok. Nanti yang nomor 1 itu saya tulis nama kelompok ya. Silakan kerja. Sudah. Kelompok 3 sudah? 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 Semua sudah selesai? Sudah. Oke. Oke. Ya. Setiap kelompok silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok 1 pertama. Duluan. Oke, silakan. Selamat pagi, guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja yang dibacakan oleh Mona dan dijawab oleh Adeli dan seterusnya.
Pertanyaan pemicu. Apa maksud dari perintah Allah? Jangan mengingini milik sesamamu secara tak adil. Tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Nomor 2. Apa akibatnya bagi Edo ketika melanggar pertanyaan tersebut dan bagaimana solusinya? Edo akan dikucilkan dan solusinya Edo harus meminta maaf kepada temannya dan Edo juga tidak mencuri lagi. Pertanyaan 3. Contoh apa saja yang menunjukkan kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Turut akan perintah orang tua, tidak mencuri dan tidak membunuh. Ya, oke, lanjut. Yang keempat, apa makna perintah dari jangan mencuri dalam konteks kamu sebagai pelajar? Sebagai pelajar, kita diajarkan untuk tidak mencuri dan harus jujur karena perbuatan ini tidak baik dan sudah melanggar 10 perintah Allah. Apa akibatnya jika kita tidak menaati perintah tersebut? Akibatnya kita akan dijauhi oleh teman-teman dan kita juga akan dimarahi oleh guru, begitupun juga dengan orang tua. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan kelompok 1 dari kelompok lain? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada. Oke, silakan kelompok 2 maju. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh saya dan yang dijawab oleh saudara-saudara. Soal nomor 1. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kalian. Kita kasih tepuk the best dulu untuk kita semua ya. Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri sudah. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, perhatikan di sini ya. Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang apa? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang diberikan langsung oleh siapa? Tuhan. Ya, Tuhan Yesus melalui 2 lembar. melalui siapa? Musa. Melalui Musa dan dituliskan pada 2 lembar. dua batu di mana? Di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Ya, 10 perintah Allah itu berisi larangan. Larangan untuk manusia berbuat sesuai dengan yang sudah diperintahkan Tuhan. Jadi manusia bisa membedakan yang baik dan buruk dan yang benar dan mana yang salah. Ya toh? Benar atau tidak? Benar. Oke. Kita kasih berdiri semua, kita kasih tepuk cinta untuk kita semua yang ada di kelas ini. Bisa? Bisa. Oke, stand up please. Oke. Sudah? Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, atau cinta kamu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, dalam tugas LKPD tadi Ibu bagi lembar kerja kalian itu sudah ada bagikan di belakang itu ada tugas refleksi ya. Refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, apa pelajaran paling penting yang kamu dapatkan hari ini? Sudah? Yang kedua, lihat di layar. Yang kedua, perintah Allah mana yang paling sulit kamu jalankan? Mengapa? Lalu yang ketiga,
perintah mana yang akan kamu usahakan lebih baik dalam minggu ini? Ditulis ya. Ditulis. Oke, sudah? Sudah. Oke. Ya. 10 perintah Allah adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia. Dengan melaksanakannya, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga menyenangkan hati Lain dan sesama. ya, orang lain dan sesama. Kita mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri kita Sendiri. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian ambil buku PR. Ibu mau memberikan kalian tugas. Ya, tulis tugas ya. Ya. Tugasnya itu kalian menuliskan satu contoh perintah Allah, tulis di buku tugas ya, buku PR. Ya, ambil bukunya. Tuliskan satu contoh perintah Allah yang ingin kalian praktikan dalam keluarga minggu ini. Misalkan kalian pilih perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Mungkin ada di antara kalian yang punya kios di rumah. Tiap hari dia jaga kios, dia suka ambil mama punya barang kios, uang, dia suka belanja. Tetapi dalam minggu ini dia berubah, dia tidak akan melakukan hal seperti yang dia lakukan. Berarti dia sudah mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Lalu kamu ceritakan pengalaman kamu di minggu depan, ya. Mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Mempraktikkan dalam keluarga minggu ini. Lihat di depan sana ini Gracia. Sudah semua? Sudah. Ya. Ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan menyanyikan lagu 10 perintah Allah. Lalu satu orang pimpin kita doa tutup. Siapa yang pimpin lagu 10 perintah Allah menggunakan nada balonku ada 5? Bisa? Bisa. Oke, Nanda silakan ke depan. Teman-teman, kita akan menyanyi lagu 10 perintah Allah menggunakan nada lagu balonku ada 5. 1, 2, 3. 10 perintah Allah Tuhan beri untuk kita agar hidup jadi damai dan kasih tumbuh di dunia. Satu semangat pada Tuhan, dua hormati namanya, tiga kuduskan hari Tuhan, empat hormati orang tua, 5 jangan menyakiti, 6 jangan berbuat jahat, 7 jangan mencuri, 8 jangan berdusta, 9 jangan iri hati, 10 jangan serakah, 10 perintah Allah. Mari kita taati bersama. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar, kiranya Engkau berkati kami dari perjalanan kami pulang ke rumah. Berkatilah juga ibu guru yang mengajar kami, berikanlah dari kesehatan, kekuatan agar dapat
Tuhan. Terima kasih. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, kita sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.